Sebagaimana umumnya kondisi geografis di wilayah Kecamatan Cibugal yang terletak di Kabupaten Sumedang sering mengalami keterbatasan air bersih, terutama pada musim kemarau. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena kita tahu bahwa manusia dan sarana air bersih tidak dapat dipisahkan. Bahkan, keterbatasan sarana air bersih biasanya menimbulkan berbagai wabah penyakit. Selain keterbatasan sarana air bersih, Kecamatan Cibugal juga masih sedikit tertinggal dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang dalam hal sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Ketertinggalan dalam sanitasi total berbasis masyarakat adalah dalam hal stop buang air besar sembarangan atau stop BABS. Dari 7 desa yang berada di Kecamatan Cibugal, baru 2 desa yang telah mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan atau disebut pula Desa ODF yang merupakan singkatan dari Desa Open Defecation Free. Paling teknis na kumaha carana ieu ngarencanakeun, kumaha ieu aluna pengen kepala seksi diingatkeun. Mungkin tadi pertarosan Pak Aut teh, pertarosan Pak Pur teh, berikut pertarosan bapak-bapak, tangtos kumaha dikupas. Nah, kumaha carana mekanisme kumaha penganggaran dan sebagainya insyaallah. Musim beureum titik, kumaha tujuan ieu teh tujuan utama nama dina di masyarakat STBM. Buka hiji paling kewajiban sipil yang bukan bulan teh udah terus kami sebar stop buang air besar sembarangan. Wayahna yang lama tadi teh kudu kasih simpuling sampai 40 pas 11 kudu menyelesaikan Bapak Jaya Mandiri teh kudu bebas tina micin sembarangan, terutama di ulama terus biasa micin ka balong dari sana daya kita ulah terus jangan kumaki non teu teh tak kita pakai edukasi teh ngobrolan teh gitu kan dibere cai dibere naon anggal gitu kieu air micin sembarangan pasti aya diambil itu syarat merah berarti kan kieu ngemutan ka bapak-bapak di Jaya Mandiri abdi teh garuk kene usulkeun kalau desa sejenna gitu kan mun sekasana teh apa abdi parantos Taman Sari parantos juga parantos Jaya Mandiri ayeuna Jaya Mandiri talamun stop BABS Jaya Mandiri geus sae mun ka abdi teh gak musuhna berjanji buku kabar itu terbukti anu rugal mah sanes-urang Jaya Mandiri tapi sakecamatan Cibugal. Mungkin program itu kemudian berlanjut dengan kegiatan misalnya pemiluran kayak ini prestasi sesuai tata aturan. Untuk bahasa kayak ini contohnya Cibugal juga kan. Anjuna pengolahan program PAM SIMA sampai sekarang ini mulai PAM SIMA masih banyak diolah masyarakat. Anjuna saya dulu kan kayak ini tahun 2014 kayak gini ya Anjuna. Tah abdi ge ngemutan ka urang Jaya Mandiri. Upami program dia saya gitu insya Allah paling kan ada kegiatan lain nanti bakal kayak ini contoh kecil apa Jaya Mekah ya kita kan Jaya Mekah ada kegagalan terutama dengan program resek komunalnya di situ jadi ayah uang bunga 900 juta sehingga kalau ayah program Jaya Mekah nanti teh lah tomak Jaya Mekah sejenak ada seperti itu tak lupa nitip anu pilar teh 5 pilar teh pokok-pokok nama paling daya cuci tangan pakai sabun harus biasa yakin lah gitu kan aneh kayak nama sabun teh ada tinggal baras berarti stop buang air besar sembarangan sekasaran mau modal di bawah mesti pantes air mah sebagai teman pagi dia bapak ibu beli teuningan bapak mah terang di Cibugal terus daerah Santo Kaca petugas abdi mah tiap dinten ka informasi ke internet Cibugal atau sekian persen atau sekian persen dan internetnya dibaca pusat Indonesia makanya internet itu apa usaha Indonesia usaha dunia gitu kan di Cibugal teh jadinya karek 2 desa nih
Salah satu desa yang telah mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan adalah Desa Jaya Mandiri. Di Desa Jaya Mandiri, sebagian masyarakatnya telah memiliki sarana sanitasi secara mandiri, seperti MCK. Meskipun dalam hal ini masih ada yang bergabung dengan tetangga di lingkungannya. Masyarakat Desa Jaya Mandiri telah menyadari bahwa buang air besar sembarangan dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang diakibatkan oleh buruknya kondisi kesehatan lingkungan seperti diare dan penyakit kulit serta mata. Dalam hal penyediaan air bersih, Desa Jaya Mandiri sudah selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Cibugal, di mana di sini masyarakatnya secara mandiri memiliki sarana saluran air bersih untuk mencukupi kebutuhan dasar sanitasi yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat. Meskipun karena keterbatasan dana, belum 100% warga memperoleh akses air bersih. Wilayah kerja Puskesmas Cibuga terdiri dari satu kecamatan, yaitu Kecamatan Cibuga, yang terdiri dari 7 desa dengan jumlah penduduk pada saat terakhir pendataan 2014 itu 23.588 orang. Kondisi kesehatan di Kecamatan Cibuga memang ada perubahan yang signifikan, terutama kesehatan lingkungan semenjak tahun 2008, semenjak adanya program sanitasi total berbasis masyarakat. Adapun pada waktu sebelum tangga itu banyak perilaku masyarakat di Kecamatan Cibuga yang belum begitu baik, diantaranya mereka masih buang air besar sembarangan, terutama buang air besarnya ke kolam-kolam gitu. Nah, semenjak adanya kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat, alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat daripada berkurangnya penyakit yang diakibatkan oleh jeleknya faktor kesehatan lingkungan. Seperti contoh dulu itu yang namanya penyakit skabies atau penyakit kulit dan penyakit diare selalu bercokol di 5 besar penyakit di Kecamatan Cibuga. Alhamdulillah sejak 2008 sampai sekarang itu yang namanya penyakit diare dan penyakit skabies tidak termasuk 10 besar gitu. Lebih banyak sekarang penyakit 10 besarnya pada perilaku-perilaku seperti kardiovaskuler, hipertensi dan sebagainya. Akses untuk air bersih memang diakui di Cibuga masih kurang, terutama di beberapa daerah dan dalam musim tertentu. Untuk akses air bersih sebenarnya kalau musim penghujan itu tinggi lah, di atas 95%, bahkan di beberapa desa sudah 100%. Tapi kalau menginjak musim kemarau memang rata-rata 80% warga bisa mengakses air bersih karena kebutuhan air bersih mungkin ada penurunan volume sehingga sekitar 80%. Program Stop BAB Sembarangan memang di Kecamatan Cibuga baru 2 desa yang 100%, tetapi yang 5 desanya itu sudah di atas 80%. Ya, mudah-mudahan di tahun 2015 ini saya meningkatkan menjadi 3 atau 4 desa yang ikut yang menjadi 100%. Pengolahan sampah terutama di Kecamatan Cibuga memang belum begitu banyak yang berjalan. Baru-baru yang sudah mulai berjalan itu baru Desa Cibuga. Kebetulan Desa Cibuga sudah menggalakkan kegiatan program bank sampah, tapi itu pun masih terbatas di lingkungan perkotaan, yaitu baru 2 dusun, yaitu dusun Sirnarasa dan Cidomas. Kebetulan infrastrukturnya baru dibangun tahun sekarang dan itu menjadi embrio sehingga diharapkan bank sampah Desa Cibuga itu menjadi bank sampah kecamatan. Nanti tiap pengolahan sampah dari tiap-tiap desa itu akan ditampung untuk sementara di Desa Cibuga.
Untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam hal penyediaan air bersih dan dalam rangka mendukung serta melaksanakan program STBM, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang berencana melaksanakan program pengelolaan air minum atau PAM STBM berupa penyediaan air bersih bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum serta sanitasi dasar lainnya. Air merupakan salah satu kebutuhan yang paling utama bagi makhluk hidup. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air. Tetapi air merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa terbarukan. Satu sisi jumlah populasi manusia semakin bertambah, itu tidak diiringi dengan kenaikan jumlah kuantitas air. Malah kuantitas dan kualitas air semakin hari semakin menurun. Itu disebabkan oleh beberapa hal. Akibat lingkungan, akibat tidak seimbangnya air dengan jumlah populasi manusia atau makhluk hidup, dan juga satu sisi dari sikap dan perilaku masyarakat yang kurang mengetahui tata cara mengelola air sehingga kualitas air semakin menurun. Dan beberapa penyakit menular akibat air pun cukup banyak, antara lain diare, kulit, mata, dan lain-lain. Nah, tetapi pemerintah menggulirkan sebuah target, yaitu pada tahun 2019 harus tercapai sebuah target universal akses, yaitu 100% masyarakat harus terakses oleh air minum yang layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% harus terakses oleh sanitasi yang layak. Salah satu program yang digulirkan oleh pemerintah adalah penyehatan lingkungan atau PAM STBM, program air minum dan sanitasi total berbasis masyarakat. Di Kabupaten Sumedang sudah menginjak pada tahun ketiga tahun ini, dan tahun ini kita target 4 desa, salah satunya adalah Desa Jaya Mandiri di Kecamatan Cibugel ini. Tujuan dari program PAM STBM ini bukan semata-mata tersedianya fisik sarana air minum yang layak bagi masyarakat Desa Jaya Mandiri, tetapi yang utama adalah terjadinya perubahan perilaku, khususnya terhadap perilaku stop buang air besar sembarangan. Itu sebagai pilar 1 STBM. Kemudian nanti setelah tercapai kondisi masyarakat yang stop buang air besar sembarangan, juga harus terwujud masyarakat yang selalu mencuci tangan pakai sabun dengan benar, mengelola air minum dan makanan sehat rumah tangga, mengelola sampah, dan mengelola air limbah. Itu salah satu tujuan dari program PAM STBM, sehingga diharapkan dengan STBM terwujud lingkungan yang bersih, masyarakat juga sehat, juga tercapai kesejahteraan, sehingga dengan STBM diharapkan dapat terwujud masyarakat yang sehat, sejahtera secara mandiri. Diharapkan dengan ketersediaan sarana air bersih, maka akses masyarakat untuk memperoleh air tercukupi dan dapat memperkuat sarana air bersih yang telah ada dan selama ini dikelola oleh masyarakat Jaya Mandiri. Yang pertama, dalam acara ini saya sebagai Kepala Desa Jaya Mandiri dan masyarakat Desa Jaya Mandiri mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang melalui proyek PAM STBM. Yang kedua, bahwa seperti yang kita ketahui, jumlah penduduk Desa Jaya Mandiri itu terdiri dari 2.444 kakak yang tersebar di 3 dusun. Di antara yang 3 dusun itu ada 2 dusun yang dihuni oleh 566 kakak yang pada saat kemarau itu selalu ada keterbatasan air, terutama air bersih. Dan apabila pada saat musim hujan, semua daerah yang ada di Desa Jaya Mandiri tidak ada masalah tentang air. Tapi tak kala pada musim kemarau, masyarakat sangat sekali membutuhkan sarana air bersih. Khususnya
untuk Dusun Cijerah dan Dusun Patrol. Ternyata air ini cukup vital, cukup dibutuhkan oleh masyarakat karena hidup dengan air itu adalah bersama-sama, saling keterkaitan, saling sinergi, dan saling membutuhkan. Air yang ada saat ini ada sumber mata air yang bisa dibawa ke wilayah desa kami meliputi dari 2 sumber mata air, yaitu sumber mata air Cisaladah dan sumber mata air Patrol. Kedua sumber mata air ini bisa dibawa melalui pembangunan jaringan pipa perairan. Insya Allah kalau itu dibangun oleh bantuan dari PAM STBM Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, tentunya proyek PAM, itu akan membantu sekali dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait dengan air. Apabila sumber mata air Cisaladah ditarik atau dibawa ke wilayah kami, maka ada 2 dusun yang bisa teraliri air dengan cukup. Dan insya Allah untuk itu apabila kedua dusun itu tercukupi, masyarakat kami tidak ada yang namanya kekurangan air di musim kemarau. Selanjutnya, untuk program ini saya selaku Kepala Desa Jaya Mandiri menyambut baik ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang insya Allah secara terbuka kami berharap, kami bergembira proyek ini bisa membantu kami dalam bidang keairan, khususnya bisa mengatasi penyakit yang berbasis kesehatan lingkungan. Dan untuk penyakit ini memang semua orang juga pada paham, pada tahu ya, salah satunya adalah kesediaan air bersih. Dan insya Allah target daripada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang melalui 5 pilar STBM untuk Desa Jaya Mandiri siap akan teratasi apabila dengan pembangunan PAM STBM dapat terwujud. Sebelum program PAM STBM diluncurkan, maka didahului dengan program MPA PAS, yaitu Methodology of Participatory Assessment Participatory Hygiene Sanitation Transformation, yaitu salah satu upaya pendekatan atau pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui MPA PAS, masyarakat diajak untuk terlibat, mulai dari merencanakan hingga mengevaluasi program. Karena masyarakat dilibatkan dari awal, maka diharapkan akan terjadi keberlanjutan dan kesinambungan, serta menimbulkan rasa memiliki atas program ataupun sarana yang dibangun. Ya, sekarang kita sedang melaksanakan identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu dengan metode MPA PAS yang sedang terlihat di belakang ini. Metode MPA PAS itu dengan 5 klasifikasi ya. Dengan pertama, klasifikasi kesejahteraan masyarakat. Mulai dari masyarakat menentukan sendiri siapa yang kategori mampu, tidak mampu, dan menengah. Setelah itu, kita akan melaksanakan melihat kondisi sarana air bersih, akses sarana air bersih yang ada di masyarakat. Setelah sarana air bersih, di sini kan nanti hasil akhirnya kita akan menemukan apa sih sarana air bersih yang bagaimana yang digunakan di masyarakat setempat. Setelah itu kita akan melihat akses sanitasinya. Sanitasi di Jaya Mandiri ini seperti apa? Apakah masih banyak yang buang air besar sembarangan atau sudah bagus? Setelah itu baru kita bisa mengetahui penyakit apa yang banyak di sini, penyakit dan penyebab penyakit yang menjadi sumber penyakit di sini itu seperti apa. Nah, setelah ditemukan penyakitnya, nanti kita akan tahu pencegahan
blockingnya, pencegahan dari penyakit-penyakit tersebut. Jadi masyarakat mengetahui awal dari mulai penyebabnya sampai hasil akhirnya itu seperti apa. Nah, setelah itu nanti hasil akhirnya kita akan membuat peta sanitasi untuk masyarakat setempat. Masyarakat setempat bisa mengetahui, oh ternyata di daerah sini sanitasinya yang masih jelek, atau di dusun ini yang sanitasinya lebih bagus. Nanti kita bisa menentukan sasaran dari program ini. Setelah sasaran program ini juga kita bisa menentukan sumber air mana yang bisa kita gunakan, dan mudah-mudahan bisa mencegah penyakit yang memang sedang tinggi di Desa Jaya Mandiri. Ya, seperti itu. Kira-kira minumnya susu tiap malam. Ada lagi Serupa. Sekarang mah terbalik ya. Terbalik. Orang mampu pengen makan tuh sama asin sekarang mah. Orang tidak mampu pengen sama daging. Bosan lupa pengen daging. Jadi kira-kira kalau dari pola makan ini bisa terlihat nggak? Bisa terlihat nggak orang mampu, orang menengah, orang tidak mampu di Desa Jaya Mandiri ini? Bisa. Dari tadi kriteria makanannya. Yakin ya? Dari pola makan. Oke. Kemudian dari aset pemilikan. Gampang itu ada aset kepemilikan. Kira-kira contohnya apa, Pak? Rumah. Yang mana nih? Kalau orang mampu punya rumah. Rumah. Kendaraan ya, Pak? Untuk Jaya Mandiri, untuk swadaya atau gotong royong itu sudah jadi budaya, sudah tidak bisa karena hasil daripada persatuan dan kesatuan di Jaya Mandiri bisa maju Jaya Mandiri. Hanya hibah katakanlah inkes itu saya menunggak. Uang tunai. Uang. Jadi dari masyarakat harus bersedia untuk menyediakan uang tunai ini. Maksudnya udunan. Ya, maksudnya Udunan, Pak. udunan itu inkes itu untuk kemana jalurnya dan dari mana pemakaiannya. Untuk masyarakat mengeluarkan 1% itu mungkin masyarakat Jaya Mandiri pasang sekali. Makanya tadi saya tanyakan, kenapa? Dengan terkait dengan swadaya, kalau memang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat, pasti yang 4% akan tersedia. Walaupun ada uang tunai, pasti karena program itu sudah dari bawah, kan ajuan dari bawah itu Pak. Pasti masyarakat kan kalau pengajuan dari bawah apa yang di masyarakat di mau itu pasti masyarakat kalau ada misalnya harus ada bantuan uang tunai 1% pasti tersedia. Jadi kelihatan kemauan masyarakat dengan yang diberikan langsung oleh pemerintah tanpa ada sentuhan langsung ke masyarakat. Jadi kan itu mah dipaksakan. Boleh mau tidak mau itu harus dilaksanakan di desa kami kalau proyek, kalau namanya program itu pasti kayak seperti itu. Pasti kelihatan mana keperluan masyarakat yang lebih penting, walaupun harus contohnya gitu kan lebih dari 1% juga kalau memang keperluan masyarakat lebih penting itu pasti siapa? Gitu. Mungkin tenaga Pak, kalau ini itu tenaga. Nah, siap ya Pak ya? Ya. Cuma tadi pertanyaan Bapak itu juga harus menyediakan dana inkes. Artinya itu Bapak dan Ibu sebelum sarana air minum itu dibangun, Bapak dan Ibu ini harus iuran. Tetapi iuran itu untuk apa? Itu nanti dikelola oleh TKM, tim kerja masyarakat yang akan kita bentuk. Tetapi karena di Jaya Mandiri ini sudah ada BPAB atau BUMDes, itu nanti disepakati saja siapa yang akan menjadi TKM-nya. Tetapi kan hanya 1% memang persyaratan. Tapi tadi saya terima kasih Bapak siapa? Pak Ujang. Nah, Pak Ujang kalau memang lebih dari 1% siap ya Pak ya, kalau memang itu betul-betul kemauan masyarakat ya. Siap ya Pak ya, tepuk tangan dong untuk semuanya. Barangkali saya kembali lagi ke pertanyaan Pak Cahya. Kira-kira kenapa kami dari pemerintah memberikan program ini, tetapi kenapa sih harus ada
suratnya dulu dan komitmen sumbangan menarnya dulu. Kira-kira tadi apa bedanya? Kalau misalnya, saya lebih mudahnya gini aja. Kalau misalnya Bapak, saya kasih, Pak ini saya kasih WC, terus Bapak nggak mau ada apa? Kira-kira Bapak merasa itu WC-nya buat Bapak, punya Bapak atau bukan? Punya Bapak, bukan. Kalau saya kasih WC tapi Bapak nggak merasa butuh, itu pasti WC akan tambah kinclong karena nggak dipakai. Ini punya Ibu Eki, para Ibu Eki bukan dia gitu. Tapi kalau misalnya Bapak, Pak saya mau kasih WC, tapi Bapak kira-kira bisa bantu apanya? Bapak mungkin bisa bantu apanya ya, bataknya. Kira-kira Bapak merasa nggak kalau WC itu punya Bapak juga? Itu maksudnya ya. Jadi kira-kira kalau tadi mana cara ini saya kembalikan lagi. Jadi itu maksudnya. Jadi saya Dengan didahului dengan MP-APAS, diharapkan program-program yang dilaksanakan tidak lagi menghasilkan bangunan monumen-monumen yang tidak terpakai, seperti program-program yang dilaksanakan secara top-down. MP-APAS menggali kebutuhan masyarakat sehingga program yang diluncurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.